Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa nakhussu khassa ila ma'alif hadzal kitab Syekh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani wa ila Syekh Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi ilaihima wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kafaratu dan adapun kifarat. Wa ammal kafaratu dan adapun kifarat atau tebusan. Wa ammal kafaratu adapun kifarat atau tebusan. Ai allati maksud ai allati adatuha. Ai allati adatuha yang kebiasaannya, allati adatuha yang kebiasaannya, antamhu menghapus al-khati'ata akan kesalahan, antamhu menghapus al-khati'ata akan kesalahan. Jadi kalau kifarat itu artinya tebusan. Tebusan dari apa? Tebusan dari kesalahan. Jadi apa saja hal-hal yang termasuk ke dalam sesuatu yang bisa menebus kesalahan kita. Fa isbagul wudu'i fis sabarat. Fa isbagul wudu'i menyempurnakan wudu. Fa isbagul wudu'i menyempurnakan wudu fis sabarat. Fis sabarat di waktu dingin. Bisa barat di waktu sangat dingin. Bisa barat di waktu sangat dingin. Bifathataini dengan di fathah. Bifathataini dengan di fathah dua hurufnya. Sabarat. Jam'u sabroh bifathin. Jam'u sabaroh jamak dari lafaz sabaroh. Jam'u sabaratin jamak dari lafaz sabarah. Bifathin dengan di fathah sabarah. Fasukunin lalu disukun. Jadi boleh dibaca sabarah, boleh dibaca sabarah. Ai maksudnya jam'u ai maksudnya itmamul wudu'i. Itmamul wudu'i menyempurnakan wudu. Itmamul wudu'i menyempurnakan wudu fi waqti syiddatil bardi. Fi waqti syiddatil bardi di waktu sangat dingin. Fi waqti syiddatil bardi di waktu sangat dingin. Bi ayati fi waktu syiddatil bardi di waktu sangat dingin. Bi ayati sekira melaksanakan. Bi ayati sekira melaksanakan bisunanihi. Bisunanihi dengan sunnahnya wudu. Bisunanihi dengan sunnahnya wudu. Bisunanihi dengan sunnahnya wudu. Jadi yang pertama atau amalan yang dilakukan dan amalan ini akan menghapus kesalahan-kesalahan kita, yaitu menyempurnakan wudu di saat atau di waktu sangat dingin. Mungkin kalau kita di Indonesia nggak merasakan, Bu, tapi kalau kita tinggal di luar negeri
itu sangat merasakan, apalagi kalau musim dingin. Kita musim hujan doang. Kita kalau musim hujan seperti sekarang ini masih bisa mandi pagi, mandi sore, masih gerah juga. Tapi kalau di luar negeri, kalau udah musim dingin, kalau mandi air dingin justru yang ada udah mati. Makanya Nabi sangat menekankan, tapi bagaimana Anda harus meyakini bahwa dengan berwudu ini justru akan sehat gitu. Makanya jangan ditinggalkan hal yang sunnah. Sama seperti yang kita alami sekarang ini, Ibu. Kalau bicara kebersihan, umat Islam itu sudah sangat bersih. Coba Ibu bayangkan, kita sholat 5 waktu, berarti 5 kali dalam sehari kita cuci tangan. Cuci tangan, cuci muka. Dan di dalam dunia kesehatan, dunia kedokteran, memang yang namanya tangan ini adalah anggota tubuh manusia yang cenderung membawa kuman. Kenapa? Karena kita nempel di sini, nempel di tembok, nempel di mana, nempel di mana. Dan secara refleks manusia itu dengan tangan yang dia miliki ini yang menyentuh muka, menyentuh wajah, menyentuh hidung, menyentuh mulut, itu secara refleks. Nah, oleh karena itu anggota-anggota tubuh yang dibasuh ketika wudhu itu meliputi tangan, meliputi wajah, meliputi kaki, dan anggota-anggota tubuh ini rata-rata anggota yang terkena debu, terkena kotoran, dan harusnya senantiasa dibasuh. Oleh karena itu Nabi menyatakan isbagul wudu, kamu dalam kondisi apapun wudu, dan wudunya harus sempurna. Maksudnya sempurna bagaimana? Yang sunnahnya jangan ditinggali. Mentang-mentang memasukkan air ke dalam hidung sunnah, lalu kita tidak mengerjakan. Mentang-mentang berkumur dalam wudu itu hukumnya sunnah, lalu tidak dikerjakan. Padahal makanan yang kita makan, sisa-sisa makanannya ada di mulut, otomatis lambat laun dia akan menjadi kuman. Kita punya hidung, menghirup udara sudah bercampur dengan debu, otomatis di hidung kita itu ada debu. Makanya kemudian kita cuci, kita basuh dengan memasukkan air ke dalam hidung. Telinga juga kita begitu. Telinga hukumnya sunnah, termasuk sunnah wudhu. Tapi telinga ini hal yang identik dengan debu juga, maka kita basuh. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Nabi, itu jelas, Bu, jelas kita ini bersih, kita ini insya Allah dihindari dari penyakit termasuk corona. Kenapa sekarang ini kita dianjurkan untuk pakai masker? Karena penyebaran virus lewat udara, lewat percikan air liur dari orang yang berbicara dengan kita. Tapi kalau tubuh kita bersih, mulut kita bersih, hidung kita bersih, insya Allah kita selamat. Jadi ibu jangan membayangkan bahwa virus itu tidak mengenai kita. Tetapi virus itu pasti mengenai seseorang siapa saja. Hanya saja masalahnya orang ini sedang penyakitan apa tidak. Orang ini bersih apa dalam keadaan kotor. Kalau semua orang yang kena virus ini meninggal, ini semua orang di Indonesia meninggal semua. Tapi tadi ada orang yang bersih, ada yang tidak bersih. Ada orang yang
daya tahan tubuhnya lemah, ada yang kuat. Ini yang sebenarnya membedakan. Jadi kalau kita ikut ajaran agama Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi, bukan pengobatan ya, pencegahan ala Nabi dengan menyempurnakan wudhu. Makanya sampai dalam mazhab Imam Syafi'i itu sampai dibasuh berapa kali? Sunnahnya 3 kali. Basuh tangan 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kaki 3 kali. Supaya apa? Supaya yakin bersihnya. Mumpung di Indonesia banyak air. Kalau ibu di Maroko, wudunya mazhab Hanafi, mazhab Maliki wudunya cuma disediain ember kecil segini. Kalau kita pakai wudunya Imam Syafi'i, di sana diomelin orang. Di sini tidak. Kenapa? Ya alhamdulillah kita banyak air. Mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu jadi ini udah benar, bukan hanya sekedar kita menyempurnakan wudhu ini, bukan hanya sekedar ini tebusan dosa, tetapi ini juga sebagai pencegahan dari penyakit. Itu yang pertama. Wa naqlul aqdami ilal jama'at. Wa naqlul aqdami, dan melangkahkan kaki. Wa naqlul aqdami, dan melangkahkan kaki ilal jama'ati. Ilal jama'ati, menuju sholat jamaah. Ilal jama'ati, menuju sholat jamaah. Ai maksudnya ila sholati, ay maksudnya ila sholati, kepada sholat. Ila sholati, kepada sholat, ma'al jama'ati, disertai dengan jamaah. Ma'al jama'ati, disertai dengan jamaah. Wa naqlul aqdami, dan melangkahkan kaki. Ila jama'ati, kepada jamaah, ay maksudnya ila sholati, kepada sholat, ma'al jama'ati, disertai dengan jamaah. Di antara yang bakal dapat menjadi penebus daripada dosa adalah langkah kita menuju sholat berjamaah. Dulu ada seorang sahabat rajin jamaahnya. Setiap jamaah ketemu Nabi, setiap jamaah ketemu Nabi. Suatu saat tuh Nabi nggak ngeliat. Nanya Nabi kepada tetangganya, itu si fulan kemana? Kata tetangganya, sudah meninggal ya Rasul. Wah, kok saya nggak tahu? Iya, sudah beberapa hari yang lalu wahai Rasul. Udah, sekarang kita takziah ke rumahnya. Terus sampai di rumahnya ketemu dengan istrinya. Istrinya bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ini ada ucapan suami saya ketika mau meninggal, cuma saya nggak ngerti maksudnya apa. Yang pertama, suami saya bilang, kenapa tidak lebih banyak. Yang kedua, kenapa tidak lebih bagus. Yang ketiga, kenapa tidak lebih jauh. Yang pertama, kenapa tidak lebih banyak. Kata Nabi, yang dimaksud oleh suamimu kenapa tidak lebih banyak itu, ternyata suamimu itu dulu rajin sedekah, cuma sedekahnya tidak banyak, sedekahnya sekedarnya. Dan begitu mendekati ajal, Allah memperlihatkan pahala sedekah, dia nyesel kenapa tidak lebih banyak. Yang kedua, kenapa tidak lebih bagus. Suamimu dulu rajin sedekah, cuma kalau sedekah barangnya barang second, nggak pernah barang yang baru. Begitu mau meninggal diperlihatkan pahala orang sedekah dengan barang baru, dia nyesel. Kenapa dulu saya sedekah tidak dengan barang yang baru. Ternyata pahalanya kalau sedekah dengan barang yang baru itu lebih banyak. Yang terakhir, kenapa tidak lebih jauh? Dia juga menyesal. Kenapa dulu tinggal tidak di tempat yang jauh sekali,
sehingga pahala melangkah menuju masjid itu banyak. Makanya sunnah Bu, kalau kita berjalan ke masjid, berjalannya yang jauh, jadi muter. Nanti kalau pulangnya cari yang dekat. Jadi kalau berangkatnya cari yang jauh, pulangnya harus cari yang dekat. Itu setiap langkah akan menghapuskan dosa sampai ke depan masjid. Diceritakan dalam satu hadis, begitu masuk masjid kita didoakan oleh para malaikat. Nah, berkali-kali saya bilang sama ibu-ibu yang sudah nggak punya anak kecil, yang kira-kira anak kecilnya sudah aman, ayo kita ke masjid. Kalau zaman dulu memang ada hadis yang mengatakan perempuan sholat lebih baik di rumah, itu karena zaman dulu tidak aman. Sekarang ibu-ibu kalau lewat ke masjid, ada nggak yang sweet gitu. Kalau nggak ada berarti aman itu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran ada yang godain di jalanan. Nah, itu kalau udah aman, tidak ada anak kecil, kira-kira tinggal aman, kita lebih baik ke masjid. Wa intidharus sholati ba'da shalah. Wa intidharus sholati ba'da shalah. Wa intidharus sholati dan menunggu sholat. Wa intidharus sholati dan menunggu sholat. Ba'da sholati setelah sholat. Ba'da sholati setelah sholat. Lisolliha untuk melaksanakannya. Lisolliha untuk melaksanakannya fil masjid di masjid. Fil masjid di masjid wa mithluhu dan yang sejenisnya. Wa mithluhu dan sejenisnya kullu khair intidharu kulli khairin. Intidharu kulli khairin menunggu setiap kebaikan. Intidharu kulli khairin menunggu setiap kebaikan, termasuk perbuatan yang merupakan kifarat atau tebusan daripada dosa adalah menunggu sholat. Jadi yang baik kalau kita mau sholat berjamaah, sebelum azan itu posisi kita sudah di masjid Bu. 5 menit lagi sebelum azan, 10 menit lagi sebelum azan, itu posisinya sudah di masjid. Kenapa seperti itu? Kita tidak tahu umur kita ini panjang apa tidak. Jadi bukan ntar aja lah kalau udah komat baru jalan. Biasanya kita kan begitu, nunggu iqamah baru jalan ke masjid. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kita harus menunggu sebelum azan kita posisinya sudah di sana. Sama seperti ibu dipanggil sama Bu RT, dipanggil sama Bu Lurah, sama Bu Camat. Kan kita sudah datang jam 8, ya kita usahakan jam 7.45 sudah berada di rumahnya, sudah berada di ruang tamu, sudah ada di depan rumahnya. Ya, tentu tidak pantas, tentu Bu RT, tentu Bu Lurah, Bu Camat akan ngomel kalau kita diundang datang jam 8, kok datangnya jam 8.15, jam setengah 9. Kira-kira gambarannya begitulah dengan etika kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula menunggu setiap kebaikan Bu. Jadi jangan kita menunggu, jangan kita ditawarin dulu gitu. Sebelum ditawarin kebaikan sama orang itu kan sudah duluan. Sebelum orang ini mau nyumbang gak ya? Sebelum kira-kira ditawarin begitu, kira-kira kita sudah saya menyumbang. Sebelum orang bicara ya. Nah, itu namanya intidharus shalah ba'da shalah. Kiasannya kira-kira begitu. Jadi setiap kebaikan kita dianjurkan untuk lebih dulu. Dulu ada seorang sahabat namanya Abu Bakar Siddiq. Dia Abu Bakar Siddiq ini dikenal di kalangan sahabat itu ahli sedekah. Jadi tidak ada
di kota Madinah itu orang miskin yang tidak pernah didatangi oleh Abu Bakar. Suatu saat pengen dites sama Sayyidina Umar. Ada orang miskin di pojokan kota. Ini kayaknya Abu Bakar ini belum pernah datang ke sini. Begitu datang, dia ngasih sedekah. Sayyidina Umar ngasih sedekah, ditanya sama orang itu, Abu Bakar udah kesini apa belum? Kata orang itu, sudah. Nah, itu kira-kira gambaran seperti itulah. Sebelum kita dimintain, kita sudah memberikan. Jadi kita sudah menunggu dulu. Siapa lagi yang mau minta? Siapa lagi? Kalau kita kan nggak menghindar kan? Nah, nanti ada yang minta sedekah lagi ke sini. Nah, itu kira-kira kebaikan begitu. Nah, inilah yang nanti akan menjadi kifarat, akan menjadi tebusan dosa-dosa kita. Wal maqalatus tasi'atu, dan maqalah yang ke-9. Ini sedikit nih, pendek deh. Qala Jibril alaihissalam, Jibril berkata. Qala Jibril alaihissalam, Jibril berkata, ya Muhammadu, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, aish, hiduplah kamu, aish, hiduplah kamu, masyita, semaumu, masyita, semaumu, fa'innaka, maka sungguhnya engkau, fa'innaka, maka sungguhnya engkau itu mayyitun, akan menjadi mayit. Itu mayitun, akan menjadi mayit, li'anna akhirul hayy, li'anna akhirul hayy, karena akhirnya orang hidup, li'anna akhirul hayy, karena akhirnya orang hidup. Itu mayitun, akan jadi mayit. Itu mayitun, akan menjadi mayit. Itu mayitun, akan menjadi mayit. Jadi kata Jibril kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, hiduplah terserahmu, karena engkau juga nanti akan mati. Ini sama saja kita dibilangin oleh orang, kamu hidup semaumu lah situ, nanti kamu juga akan mati. Wahbib, dan cintailah, wahbib, dan cintailah, wahbib, dan cintailah, man syi'ta, man syi'ta, man orang syi'ta yang kau kehendaki, man orang syi'ta yang kau kehendaki, fa'innaka, fa'innaka, sesungguhnya kamu, fa'innaka, maka sesungguhnya kamu itu mufarikuhu, itu mufarikuhu, akan berpisah dengannya, itu mufarikuhu, akan berpisah dengannya. Jadi cintailah orang, terserahmu, kamu mau cinta sama siapa saja, karena nanti orang yang kau cinta juga akan berpisah denganmu. Ada, saya ingat omongan teman itu, sekarang peluklah, ciumlah anak-anak kamu yang masih kecil, karena kalau sudah besar tidak mungkin kita bisa memeluk anak kita. Kalau ibu dengan yang perjaka kan juga nggak pantas dipeluk, ya kan? Ya kan? Saya dengan yang perawan, dengan Pina itu nggak mungkin lagi memeluk. Tanpa mumpung anak masih kecil, ya dipeluk sepuasnya. Tapi kalau sudah agak gedean, resi juga meluk-meluk anak perjaka, ya Bu. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, nanti sudah lain kalau sudah dewasa. Makanya cintailah orang yang kita kehendaki, karena satu saat yang kita cintai itu akan berpisah dengan kita. Ai mufariku, ai mufarikuman, ai mufarikuman, maka akan ai mufarikuman maksudnya berpisah dengan orang. Ai mufarikuman, berpisah dengan orang. Ai mufarikuman maksudnya berpisah dengan orang, syi'ta, yang kau kehendaki. Syi'ta, yang kau kehendaki, bil mauti, dengan kematian. Bil mauti, dengan kematian. Orang yang cinta-cintai nanti kan meninggal.
ibu akan meninggalkan suami, suami akan meninggalkan ibu, dan itu sudah sunatullah. Maka kita biar nggak penasaran, kita cintai sebaik-baiknya orang yang kita kehendaki. Wa'mal dan berbuatlah, wa'mal dan berbuatlah masyita, sekehendakmu, masyita sekehendakmu, fa'innaka maka sesungguhnya kamu, fa'innaka sesungguhnya kamu mujza'un bihi, mujzayun bihi, mujza bihi akan diberikan balasan, mujza bihi akan diberikan balasan, mujza bihi akan diberikan balasan, li'anna mujza akan diberikan balasan bihi dengan amal, bihi dengan perbuatan, li'anal ibadah karena sesungguhnya hamba-hamba, li'anal ibadah karena sesungguhnya hamba atau sesungguhnya manusia, li'anal ibadah karena sesungguhnya hamba-hamba itu mujza, itu mujzayuna, itu mujzayuna akan dibalas, itu mujzayuna akan dibalas apa bi'amalihin, apa bi'amalihin perbuatan mereka, apa bi'amalihin perbuatan mereka, in khairan apabila baik, in khairan apabila baik, fa khairun maka balasannya juga baik, fa khairun maka balasannya juga baik, wa in syarran dan apabila buruk, wa in syarran dan apabila buruk, fa syarrun maka balasannya juga buruk, fa syarrun maka balasannya juga buruk. Wa'mal dan berbuatlah masyita sesuai kehendakmu, fa innaka maka sesungguhnya kamu itu muzza diberikan balasan, bihi dengan amal, li'anal ibadah karena sesungguhnya hamba-hamba itu muzzayuna diberikan balasan apa bi'amalihin perbuatan mereka, in khairan maka apabila baik, fa khairun maka balasannya juga baik, wa in syarrun dan apabila buruk, fa syarrun maka balasannya juga buruk. Jadi yang ketiga kata Jibril, berbuat sesuka hatimu wahai Muhammad, karena setiap perbuatan itu ada balasannya. Kalau perbuatannya baik, ya balasannya baik. Kalau perbuatannya buruk, maka balasannya juga buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, sebesar atom, maka akan ada balasannya. Siapapun yang melakukan kejelekan sebesar biji zarah, akan ada balasannya. Jadi silahkan Anda hidup